Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, nama ba'du. Yang kita hormati, banggakan dokter kita, Dr. Haji Muhammad Nur Toha, dokter PT Anaba Internasional, yang tugas kesehariannya di RS Arifin Omang Rapang. Saya hormati, saya muliakan, banggakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah calon haji tamu-tamu Allah. Kita mulai dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sore hari ini adalah merupakan pertemuan terakhir kita, bapak-bapak dan ibu sekalian, akan merangkum beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu, sekaligus kita akan memperjelas hal-hal yang akan kita lakukan selama perjalanan kita, insyaallah. Kemudian nanti ada penyampaian, karena di perjalanan kita ini darah mengalir di tubuh kita, perjalanan kita cukup jauh, ada kondisi yang kita akan masuki yang tidak seperti kondisi kita. Sore di sini, di sana jam 9 pagi. Jadi terkadang jadi matin rutawe atau melemo pimini matin rutawe, ternyata waktu matin rumen itu satu diantara yang nanti ada dokter kita akan memberikan sedikit penjelasan. Kemudian setelah itu nanti juga ada tentang mengenai perlengkapan yang harus kita bawa. Saya dahului Bapak dan Ibu sekalian, masih ada yang perlu kita perjelas dari manasiknya. Yang pertama ialah tawaf itu banyak macamnya. Ada tawaf kudum, ada tawaf umrah, ada tawaf ibadah, ada tawaf sunat, ada tawaf wada. Sama semua muter di Ka'bah itu, tapi niatnya berbeda, ya, tawaf. Jadi yang mana tawaf umrah? Tawaf umrah yang pertama sekali nanti kita lakukan. Begitu sampai di Mekah langsung kita ke Ka'bah untuk tawaf umrah. Nah, kalau kita mengambil haji tamattu, ia matoro tawaf kudum, ia matoro tawaf umrah. Ya, jadi yang istilahkan tawaf kudum adalah bagi mereka yang mengambil lagi ifrad. Ya, iru mulai tawaf takapu, iru mulai haji ifrad, latu Makkah matawa apa masai kuno lemo pi masai, tapi kode nuli poli pi wukupo napa masai. Tapi dena goncing nang enggak takapo, ya, dena goncing, dena tahalul. Jadi itu namanya tawaf umrah atau tawaf kudum. Tapi karena kita mengambil kita tamattu, jadi tawaf yang kita kerjakan adalah tawaf umrah. Kemudian tawaf yang kedua ialah tawaf ibadah. Tawaf ibadah itu adalah tawaf yang dilakukan sesudah kita wukuf di padang Arafah. Tawaf umrah, tawaf ibadah. Tawaf ibadah itu adalah tawaf haji. Kemudian tawaf apa lagi? Tawaf sunat. Tawaf sunat ini nanti yang paling sering kita lakukan, ya, tawaf sunat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu begitu turun ke masjid macam bila mau pawat tuwe,
waktu mas sempajang, maka boleh langsung ambil sudut Hajar Aswad, mutar sampai kepada 7 kali, itu namanya tawaf sunat. Iku akatalumi macamnya, ternyata wapak sana. Berkeliling-keliling Ka'bah. Jadi harus tawaf itu 7 kali. Tawaf sunat nanti yang mungkin paling banyak dilakukan. Tawaf haji hanya 1 kali. Tawaf umrah mungkin bisa jadi 2 kali kita nanti tawaf umrah, tergantung dari situasi nantinya, ya. Kemudian tawaf berikutnya adalah tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf pamitan. Masimang senyogi dilaksanakan pada saat kita akan tinggalkan Makkah Al-Mukarramah. Kapan itu? Setelah selesai haji dan kita akan berangkat ke Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah tawaf. Banyak istilahnya tawaf. Jadi yang paling banyak nanti kita lakukan adalah tawaf sunat. Tak kaki ilai. Ada polemik dulu itu, ada orang bertanya 7 kali umrah sama dengan haji. Tapi guru temuing cekik dalam dialahatnya mengatakan bahwa tidak terlalu akurat hadisnya itu 7 kali umrah sama dengan haji. Maka dia guru lebih baik kamu pergi melaksanakan tawaf yang jelas-jelas dasar syar'inya, ya. Macam ini aku mata apa itu sudah jadi. Kalau pergi umrah wah banyak pengorbanan, mata kota ulama. Jadi kalau kita ini paling nanti 2 kali melaksanakan umrah wajib dan umrah sunat, Bapak sekalian. Itu selesai itu. Yang kedua ialah bahwa ini di pertengahan ini ya, di pertengahan, yaitu bahwa ada 2 istilah yang perlu kita ketahui dalam hal berhaji ini, yaitu dalam keadaan kita berada di Mina. Ya. Yang pertama ialah bahwa ada istilah napar awal dan napar sani. Napar awal, napar sani. Tidak terlalu penting ini ya. Jemaah tinggal mengikuti saja nanti apa yang kita, karena kita selalu berpikir untuk memberikan yang terbaik kepada bapak-bapak sekalian. Nomor 1 dari sisi syariahnya, kemudian dari sisi keamanan perjalanan bapak dan ibu sekalian. Nah, tapi perlu kami sampaikan ini ya, untuk kan ada namanya napar awal, ada namanya napar sani. Napar awal itu ialah ini belum pernah tersentuh dengan baik ini, tapi insya Allah nanti di hotel transit kita akan penjelasan pada saat kita akan berangkat. Napar awal ialah kita hanya 3 kali kepelontaran. 3 kali kepelontaran. 1 kali kepelontaran melontar 1 jumrah dengan 7 biji batu. Ya, belum pernah tersentuh ini ya, ya. Jadi datang ke Jumratul Aqabah, pertama kali kita melontar Jumratul Aqabah dengan 7 batu. Itu tanggal 10 Zulhijjah. Ya. Kemudian pada tanggal 11 Zulhijjah, berarti mak benini sonikomina, ya, itu kita pergi melontar 3 jumrah. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah akabah, masing-masing 7 biji batu yang kita lemparkan ke situ. Nah, kalau bacaannya mungkin kita sudah baca-baca di buku manasik. Bismillahi Allahu Akbar rajman lisyaitani wa hisbihi. Tapi yang kegurutan maka dah kumak dempaki Bismillahi Allahu Akbar wa dempokangi pacai reku. Ada peremana ngirus ini nama jajak barak kuali suki matu mancaji haji mabrur nih. Tapi itu intermezzo ya, tapi ada juga sih baiknya dok di
Sedih kalau mak dempa ki wak dempa rangi sikit ku wak dempa mangi ya. Wak dempa rangi kedik ku lampar pa pemboros ku ya. Ada juga seperti itu. Pas kalian, jadi itu kali yang kedua kita ke pelontaran. Kali pertama 1 jumrah dengan 7 biji batu. Hari kedua tanggal 11 Zulhijjah adalah 3 jumrah dilempar dengan 7 biji batu. 3 kali 7 21 tambah 7 28. Jadi 20 ni ruah batu pakai mak dempa na 2 hari. Kemudian tanggal 12 Zulhijjah mak banimopi rekomina kita datang lagi pelontaran untuk melontar 3 jumrah lagi. 3 jumrah, ula, wusta dengan akabah. Masing-masing 7. 7 kali 3 21. Saya kena real 21 tambah 28 49. Jadi angka-angka wak ditingera 49. Atau mulai dulu dari 7 21 21. 7 pertama kali kita datang, 21 hari kedua kita datang, 21 lagi hari ketiga atau yang kali ketiga kita datang. Ya kupuli ni mak dempa itu yang 49 tanggal 12 Zulhijjah, maka kita sudah boleh tinggalkan Mina menuju ke hotel transit namanya Napar Awal. Ya, Napar Awal. Bagaimana yang Napar Sani? Kalau Napar Sani mak bani mopi siwan ni oko Mina tanggal 13 Zulhijjah. Pergi lagi melontar 3 kali 7. Berapa? 21. Saya kenang ero. 49 tambah 21 70 biji batu. Jadi rumah tu batero ko regular itu no ni pole bas no ni lolak bayi sujadan lapanya non liu ukur kemudian siapa tu ni batu-batu kur sekitarnya. Nah, ya po kalau kita jangan kita turun di kursi tak saja duduk-duduk atau baring-baring niat bermalam karena syariat mengatakan al-mabitu bi Musdalifah, bermalam ki di Musdalifah. Jadi tinggal maki di situ. Ada guide nanti yang ambilkan kita batu. Berapa? 70. Tapi insyaallah dia napi 70 mematu lalingi lebih 70. Magin lebih 70 aja kaman tu mak lempan alese. Tapi melo makamati malumpu mana mak lempan. Malampu mana muki. Ya? Ya, melampu kena tujuh. Apa yang dihindari ya biasa kita dikasih 90, biasa kita dikasih 100 karena tu pasilelele ko ukur iki may matu mina, kadang kira kasih endang gote kurang ya lah bieling icek deir. Seperti itu ya. Kenapa dilebihkan dari 70? Karena terkadang saja itu kita melempar, lain yang dilempar, yang dikena, lain yang dikena. Jadi ini sistem nanti melontar di sana dia mereka orang pengi pamlanan, tapi insyaallah di sana kita akan menasi. Kalau orang-orang itu banyak orang masih jauh dari belakang jauh sudah melempar. Jumrah mina lempar naulun nanti kena pulemon. Jadi nanti kita sistem melontar jangan melontar masih jauh kita sudah melempar. Diupayakan kalau bisa 5 kiri kambiong biki ya ke kanan muki 5 kiri pegang itu temboknya apa pembatasnya jumrah, tangan kanan melontar. Insyaallah ikut ini kan majik kutungat tomat itu ngami itu nang ke 10 meter isakane ukur. Tapi orang banyak si dulu tema dempa. Semoga Allah memudahkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu istilah napar awal dengan napar sani. Jika napar awal akatalumi ilau pelontarannya. 1 7 2 kali 21. Kalau kita ambil napar sani maka 4 kali kita datang ke pelontaran. 1 kali 7
3 kali 21. Angka na nasepakati ini si makukwe, dan ada cara yang untuk menghilangkan daripada kecapean, kelelahan, al-masyaqqah bahasa Arabnya. Jadi ada orang yang, dan termasuk kita anak, dirapel antara tanggal 11 dengan tanggal 12 kalau kita mau mengambil nafar awal. Kalau kita mau mengambil nafar sani, maka dirapel antara hari kedua dengan ketiga. Saya perjelas sedikit ini. Jadi kalau nafar awal kita kepelontaran 3 kali. Lazimnya 1 kali 7, kemudian 2 kali 21. Yang 2 kalinya ini dirapel. Bagaimana maksudnya? Hari pertama kita 21 3 jumrah itu kita lontar pada kurang lebih jam 11 malam. Di pola tu tepahan di kapan? Nah, jam 11 kita berada di sekitaran pelontaran melewati jam 12. Berarti masuk tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Zulhijjah. Nah, jadi kasihan di loro. Tadi jam 11 matik ke tanggal 10.2 tumak limpasi. Nah, berarti kedua milo, tapi itu sudah terhitung 3 kali. Jelas nih Kak Pak Di? Nah, bisa juga kalau kita mau mengambil nafar sani, datang pertama 7. Kemudian tanggal 11 datang 3 kali 7. Baru kemudian tanggal 12 kita melontar jam 11 malam 3 jumrah. Kemudian naliwat tetik 10.2 lo siki mak dempet 3 kali 7 21. Jadi hari terakhirnya yang dirapel. Ya. Saya kira jelas ini, dan insya Allah ini Bapak sekalian nanti ada bimbingan tak di sana. Pokoknya kita selalu mau memberikan yang terbaik kepada Bapak-Bapak sekalian. Insya Allah Taala. Jadi di mana kita lakukan itu? Di Mina, ya, tentu di Mina Bapak sekalian. Kondisi Mina itu harus betul-betul kita nikmati di Mina. Kalau selama ini kita di kasur yang empuk, iko melo ki buang air kecil, wakil lori melo to pahulau. Kalau di Mina tidak seperti itu Pak ya. Namo di pata melo to nikmat aja. Apa iko melo pi masih ka pina pakai lo matajang. Angkana kana calai. Subhanallah. Jadi kondisi saya sampaikan, tapi boleh tetap paham artinya, karena dimanapun orang banyak sarana pasti kurang ya, jadi kita maklum ya, mudah-mudahan itu bisa dimaklum ya, mako sih kadang ya, karena ya jangankan sekarang, di masa Rasulullah juga berhaji seperti itu, tidak seenaknya kita. Ya rajulun yamuddu yadayhi las samai asy'asa agbara yamuddu yadayhi. Di Madinah itu datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin bertanya. Sahabat itu rambutnya kusang, agak kusang. Ya, magar garu anak. La ya'rifula ahadun minna yarab. Tidak ada orang di antara kita yang tahu siapakah dia itu Bapak sekalian. Ternyata kalau kondisi berhaji itu memang tidak diperlukan wajah yang rapi. Ya, tidak dibutuhkan wajah yang kinclon nasanya tahu makukwa, itu tidak Pak. Malah justru kekusangan rambut, kesemrautan wajah itu bisa membuktikan bahwa ini orang adalah mengikuti perhajian dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi di situ maka ada jawaban atau dio.
Ya, pokoknya kita paham di situlah ya. Kita paham di situ. Jatuh situ kode itu dia dan kita seadanya. Mungkin bahasa yang paling bagus adalah seadanya bapak-bapak sekalian. Ya, jadi kalau di Mina itu ya tidak ada kegiatan. Kita hanya sholat, kita hanya makan, kita hanya ya, biasa tuh ita engkau tahu maka demak gure mata lulu itu kur. Ada juga seperti itu. Nah, tapi itu kegiatan itu sebenarnya tidak terlalu disyariatkan Pak. Yang penting alhamdulillah rabbil alamin, Allah yang sudah melantik kita, ya, sudah melantik kita. Kan? Apa topok? Ya, tapi Anda sendiri tidak menghalangi kalau ada hal seperti itu ya. Baik Pak sekalian yang saya hormati, itu perlu saya sampaikan, perlu kita, karena itu belum pernah tersentuh oleh guru-guru kita yang telah menyampaikan manasik kepada kita. Baik, selanjutnya kami akan membagikan jadwal kepada bapak-bapak dan ibu sekalian untuk kegiatan pemberangkatan kita. Kami silakan panitia. Kita mulai bergerak pada hari Rabu, ya, Rabu sore. Sesudah sholat asar, minta mi keluarga atau boleh juga kita yang antar koperta. Nah, untuk koper ini tentu ada hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nanti panitia ahli akan membantu saya untuk memberikan penjelasan. Pertama, untuk dua koper ada 1-2 yang kami tempati manasik dengan informasi bahwa 28 koper dibawa besar, koper besar, koper kecil nanti sama-sama di paginya datang. Tetapi sedikit ada perubahan itu. Alhamdulillah kalau belum sampai kepada kita bahwa koper besar dan koper kecil bisa dibawa dua-duanya pada tanggal 28 sore sesudah sholat asar sampai Kamis sampai maghrib. Perhitungannya ialah bahwa ini sudah bahasa dari travel kita di Jakarta, dimaksimalkan jamaah tidak terlalu berat naik ke pesawat. Apa iru kupur tama bicu kosiratu lo pitu jama melu mana pendri iru kupur bicu na kue sita bakka ide nalai ya nalai. Pengalaman yang lalu panitia bandara, sektor bandara itu justru menginginkan kalau masing-masing jamaah bawa koper kecilnya. Jadi ada sedikit ini. Jadi kalau kita kondisikan aja ya, masih ada bahasa di belakangnya, ialah bahwa ia kode tona melo de toga aga perlukan ukur kupur bicu ta tabawa ni ko asonai araba arewing. Jadi ia ko ilei soe mammi mani lokumai. Alias sesuai mami. Ya. Di nagaga yurusu. Tapi aja tu ke ibu-ibu dia nak jadi ko digana urusu mo digana ko por kecil yang katu tasa sikapan nanu. Ya. Kecuali ko bapak-bapak ya, sesuai mami bapak-bapak iko na bawa to ni ko por bicu na. Jadi saya masih ingin membahasakan ini. Itu tergantung dari sejauh apa kita membutuhkan pakaian yang ada di koper kecil itu semalam di Jakarta. Ya.
Jadi kalau ada kita butuhkan di situ mau dipakai di Jakarta, maka ambil ki itu koper terutama setelah turun dari pesawat di Jakarta. Ambil ki koper kecil tak, kasih petugas naikkan di bus, kita menuju ke hotel. Ko angka melo tapake. Tapi ko dito ga melo tapake. Serahkan nilo ke petugas kembali lagi mami maniso mendre kapala mami jesa na sadiku jadi maganiro aga na masalah na kumakiro. Bapak-bapak biasa pakai ihramnya tentunya ya. Pakai ihram tak. Apalagi kalau bawa dua. Begini, kalau bapak-bapak memang bawa dua pakaian ihram, masukkan di koper besar satu. Oke? Masukkan di koper besar satu. Lalu yang satu pasang itu disimpan di mana? Iya kumelo kita ding malay ko Purta Oko Jakarta Roma Bicu simpan maki di situ, ambil bawa ke hotel. Nanti di hotel dipakai pada saat menjelang berangkat. Iya paling ko makadaki yang kamu kumpi utariwi atau tas yang paten aja na kumpi aja apa tirita. Bui milo mo kumpi. Tapi insya Allah di Jakarta kita akan dibagikan tas. Ya nanti ada tas di sana. Tapi tas itu ada juga beberapa lagi perlengkapan kita dibagikan. Ya. Nah, ada nanti handuk, ada baju mau dipakai melontar, ada apa namanya itu? Angkoluan nalung ikut ke kapal ya ke sanero. Taleher. Nanti kita dibagikan itu ya, enggak usah beli. Hah? Pernah li? Tuh gati. Ya, itu kita siapkan seperti itu. Oke, mari kita fokus dulu supaya bisa kita memaksimalkan waktu dengan baik. Jadi khusus bapak-bapak ya, seperti itu Pak kondisinya. Jadi sudah pasti nih satu kain ihram di koper besar. Yang satunya lagi nanti karena pasti kita pakai itu antara Jakarta dengan Jeddah. Antara Jakarta dipakai itu nanti barang. Bagaimana penjelasan selanjutnya? Insya Allah nanti di hotel di Jakarta kita permantap lagi bagaimana kita berpakaian ihram dan untuk melaksanakan umrah. Umrah kita melaksanakan pertama kan? Kenapa? Haji? Weh kanjak nana seding. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi bahwa idi mani nonre itu maka da meloki bawe ko porbicu ta asona arba areweng atau meloki asona kami si ele. Jelas nih di mani nonroi. Di permintaan Jakarta maka dia diupayakan jamaah tidak terlalu repot naik ke pesawat. Tapi ya sang itu repot oleh kutu milau liwak parepot aku tu lisu. Biasa mengantar kak jemaah haji Pak awal-awal itu, wih kata bapak-bapak nak dante we papu terak lukai. Iya, tuh ngakak. Usuti lama irwat tuh suti mini mendri pesawat meloni antri mendri aku kapal enggak gitu bapak-bapak taluir papu terak lo karena siu na penagatu kualona. Ya, ya dulu kapan kadai aku sayang sekali orang di rumah jadi aku mau bawa kamu begini.
Ya Allah, subhanallah, subhanallah. Nah, jadi itu ya Bapak sekalian. Kemudian besok apa sebelum ke besoknya, jadi nanti akan dibagikan untuk ditaruh label di koporta masing-masing. Ya, ini labelnya ya. Yang kenapa papura mau kiri itu pagaga. Iya, sayang itu kalau to kiri pacik na din minta gaci kang wil oleh pakai lo kumurus itu. Jadi ini label ini insyaallah tahan ini sampai kita kembali. Ada begini, begitu nanti kopernya dibawa ke sini langsung panitia pasangkan ini. Ya. Nah, pasangkan. Pada mana itu nama tu isa anu mana ni jadi komelo ki umpamana matur si diwat tu apakala tu jedda atau menre ni hotel kadakin di kupur ku ya apa ipasila po mana mi kupur na jamaah kira ya kupur ku supaya ditandrangi pak pada mana ngi 137 namo kupur na tur matu ke toko ni mia ke toko na matu kupur ku jadi supaya apa kutul letu na rumah transit takoni ya takuki makapala 10 Jakarta letu jeda proses imigrasi Jakarta imigrasi pokoknya mata koki mengoto siki pule jeda lo maka mis aski mata koji kuletu ni ba ko ane iti rumah ni kada ke gemur koper ku ambil koper bawa ke kamar sudah itu istirahat dengan tenang letu ni maka alhamdulillah letu memang ni sebelum joka. Apalagi pas kalian insyaallah terpakai nih baju kebesaran annaba. Apa itu? Baju hijau kuning. Iya. Jadi itu yang sudah dibagi. Jaki mana nih kira ada yang pesan dijahit di sini ya? Sudah selesai semua. Ini harus terpakai loh. Kemudian lama-lama kita tadi ini berbahasa ternyata untuk ibu-ibu iya naro wajah juta tapake agasane putih ilalang isaliwanna bati annaba kemudian iero pole kadidi lo Jakarta abu bolon ni jilbab hitam. Nanti akan dibagikan di sini. Ya, nanti di Jakarta ke Jeddah baru kita pakai kerudung putih dan baju putih. Nih, insyaallah cantik itu jilbabnya, bagus. Saya sudah periksa tadi, bagus ini. Iya. Nah, jadi sudah sudah tadi saya buka ya. Jadi jelasin ibu-ibu. Ini juga terkadang jadi pembahasan ya. Jilbab age pakai lo. Ternyata dari Sidrap ke Jakarta hitam jilbabnya. Nanti dari Jakarta ke Jeddah baru kita baju putih jilbab putih dan luarannya itu adalah seragam annaba. Bagaimana enggak bapak-bapak insyaallah seragam annaba pakai warna gelap celananya, songkok hitam, ya, songkok hitam. Nah, nanti di Jakarta kita atur lagi bagaimana pakaiannya bapak-bapak. Apakah langsung dipakai ihramnya di sini hotel atau bagaimana? Nanti di sana kita kondisikan. Baik bapak dan ibu yang kami hormati kemuliakan, besok paginya diupayakan ada di sini sebelum jam 8. Karena jam 8 kita akan mulai acara pembukaan untuk pelepasan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, surat yang kami sudah bikin sudah beredar semua ke Pak Bupati, kira-kira sudah 10 hari yang lalu tuh sudah sampai, dan kami sudah cross check 2 hari yang lalu sudah masuk dalam daftarnya, ada kegiatannya. Informasinya mudah-mudahan tidak ada hal-hal luar biasa, karena sedangkan kita yang kecil-kecil begini sering ada luar biasa, apalagi kalau beliau ya orang besar. Walaupun badannya seperti saya. Ya, jadi kita maklum itu Pak ya. Yang jelasnya
An-Naba bersama ulama dengan umara melayani hamba Allah menuju rumah Allah. Ya, jarang terhafal seperti itu Pak, karena kita memang alhamdulillah insyaallah. Jadi Pak Bupati, it's okay. Kemudian insyaallah Kepala Kementerian Agama sudah sampai suratnya, sudah 2 kali saya ketemu setelah suratnya sampai. Tadi lena pala yolonga kajibita surana gurutta aku kantor kada kak ya Ustaz. Mau kesediaan tak, mudah-mudahan tidak ada halal luar biasa. Jadi sudah sampai semua. Ya, ke Polsek juga sudah sampai surat untuk pengamanan di jalan nanti itu. Ya. Ketua MUI ternyata lagi mendampingi jemaah haji reguler. Ada di Mekah sekarang Ketua MUI. Tapi organisasi MUI itulah organisasi yang banyak ulama di dalamnya. Walaupun bukan ketuanya, pasti ada personil yang diamanahkan untuk mengganti. Insyaallah Pak sekalian, sesuai dengan jadwal yang ada di sini, kurang lebih jam 10 itu kita start, tinggalkan Sidrap menuju ke Makassar. Kita 2 bus ya. 2 bus. Kalau kita di sini 42, kita 2 bus, berarti 21. Bus Borlindo. Ya. Bus Borlindo kita pakai, bus 1, bus 2. Cenderung nanti itu di bus 1 saya bersama Alena beliau di bus 2 itu insyaallah dokter kita bersama dengan wartawan. Ini kameramen akan ikut ya. Insyaallah. Ya, jadi insyaallah media akan ikut bersama dengan kita ya. Iya. Ya, jadi insyaallah malisa-lisa memang ni napa joka. Lisa biasa itu kau mandan dikit jolo. Pak insyaallah perkirakan nanti kita sampai di Makassar itu kurang lebih jam 2. Kurang lebih jam 2 sampai di bandara langsung disuguhi konsumsi siang makan siang oleh panitia An-Naba sektor Bandara Jakarta. Ini kode itu maka situasi di malisa-lisa antara Sidrap dengan Makassar. Iya, terpaksa dia nih terkenal nama makanan khas nasi Sidrap. Iya, aku apa? Ya, kolako. Kanya mah tuh ke tempat 77 panitia. Deh, nana masalah ya tuh. Masalah. Tapi kami sampaikan bahwa insyaallah di Makassar begitu kita langsung disuguhi makan siang oleh panitia Makassar. Mas kalian, sholat duhur kita diperkirakan karena kalau kita start dari sini pukul 10, itu waktu duhur akan kita di sekitaran Baru ya. Sekitaran Baru. Tetapi kita kondisikan apabila ada teleponnya panitia Makassar dipercepat perjalanannya, maka insya Allah kita akan takhir sholat kita nanti di Makassar dilaksanakan. Tetapi selama tidak ada isyarat dari panitia Makassar, maka insya Allah kita akan sholat duhur di ya bukan di jalan ya, tapi di ya di masjid dalam perjalanan. Jelas ini Pak ya? Insya Allah. Semoga Allah memudahkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, perlu kami ingatkan bahwa insya Allah nanti sampai di sana kita akan diarahkan oleh panitia Naba masuk ke ruangan tunggu. Jadi barang-barang tak yang besar itu atau yang kecil kita gabung ke yang besar, maka tidak kita urus, kita langsung dibagikan apa itu boarding pass menuju ke ruangan tunggu. Ya. Nah, ingat yang bawa barang-barang apa yang bisa membahayakan ya, ada power bank ya. Power bank diupayakan tidak disimpan di koper besar. Ya, simpan di koper tentengan nanti ya. Begitu juga barang-barang yang dilarang naikkan. Tapi dari Kak Makutan DJ itu masak melo haji bawa wasi-wasi. Bawa bangku lampe. Terima kasih, tapi engkau boleh masih itu aja kamar.
Ini Bu Nurdina ya, asli Mas CV, kemudian merantau ke Subhanallah. Jadi diupayakan harum-haruman yang lebih di atas 100 ml itu jangan dibawa, cairan ya, yang kecil-kecil saja kita bawa sekalian. Nanti mau masuk di ruangan tunggu itu semua yang pakai logam, arlogita, apa segalanya itu dibuka, dimasukkan di tas jinjingan. Tepat kita dampingi mati itu sih dia. Ya. Insya Allah. Iko kumoja Pak Jupan kalau Jakarta kamu pendamping nah. Ya. Masya Allah itu mijik kita. Kami nama galak. Insya Allah. Begitu Pak sekalian, insya Allah kita akan antara Makassar dengan Jakarta, walaupun terpisah kursinya, jangan permasalahkan. Ya, 2 jam pesawat dari Makassar ke Jakarta. Pak biasa tuh, kuma pijupan kalau Jakarta, ya mereka kasih bawa si depi anggotaku. Iya. Miki si depi si bawa si buat aku pesawat. Kalau saya di Makassar Jakarta jangan dulu, tetapi kita itu berupaya di Makassar pada saat timbang barang, ambil boarding pass, dikasih sama-sama itu semua, kasih sama-sama. Tetapi terkadang petugas kelabakan dia nulis kasih ngurus mana sehingga terkadang terpisah di pesawat. Atau kalau terjadi seperti itu, insya Allah naik pesawat ke atas 20-30 menit bisa kita cari, mungkin bisa bertukar dan seterusnya. Apalagi kalau antara Jakarta dengan Jeddah 10 jam itu, diupayakan untuk bisa saling pengertian ini. Kama melu sudah peru seperti itu. Bisa terutama Jakarta dengan Jeddah yang panjang itu. Kita cari di kinro ni ibu ero, kinro bapak ero, ni gani masih depe, di muka kapas itu kerak. Seperti itu ya. Baik Bapak sekalian. Insya Allah kita terbang pada pukul 6 pas maghrib. Insya Allah sampai nanti di Jakarta kita jamak takhir, salat maghrib dan salat isya. Insya Allah kita akan transfer ke hotel 101 di Bandara Internasional di Jakarta. Insya Allah. Ya. Besoknya kegiatan bimbingan manasik dan pembagian perlengkapan, dan kemudian malamnya kurang lebih pukul 8 kita tinggalkan hotel 101 menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, proses-proses check-in dan seterusnya. Insya Allah pukul 00.45 tanggal 31 masuk 31 kita terbang dari Jakarta ke Jeddah. Semoga Allah memudahkan. Amin ya rabbal alamin. Pas kalian kami hormati dan kami muliakan, insya Allah nanti di Jakarta ada bimbingan lagi, kelanjutan untuk pemantapannya ini. Saya kira untuk ini saya cukupkan. Kami berikan kesempatan kepada dokter kita untuk soal kesehatannya, karena perjalanan panjang ini yang kita melakukan pas kalian. Untuk saya, makasih. Terperingerangi muka angkau mau pacik dek meu pomatu ku pura dokter otak. Waktu dan tempat kami silakan dok. Ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Termasuk nikmat yang paling besar dan di orang semua mengharap untuk datang ke Baitullah, seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu tahun ini alhamdulillah jadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi baru saya naik, alhamdulillah sudah mau saya lihat mukanya
ceria-ceria semua, penuh dengan senyum kebahagiaan ya. Alhamdulillah. Seperti biasa saya selalu mengingatkan supaya bapak-bapak, ibu-ibu calon jemaah haji untuk menjaga kesehatan. Kenapa kita biasa jatuh sakit? Ya. Kenapa biasa kita jatuh sakit? Karena stamina kita, daya tahan tubuh kita menurun. Ya. Kedua, bisa karena meningkatnya kuman penyakit. Kembali ke pertama, kenapa bisa stamina kita turun atau tidak lagi prima? Pertama, bisa karena kita kurang istirahat. Ya, kurang istirahat. Kemudian kecapean karena banyak aktivitas. Dia nulai, nih mele pigo ye, tanda jema-jema gampang, ya. Dia pernah makan Rasulullah, dia pernah pigo na tapi ustaznya tawab saya, ya. Tudah mi bawa mengoto maka pala takut apa angkat tahu pak menyamang iku ya alhamdulillah menyamang ku maka pala ka matin angkat tahu den le matin ro ti macen ne kutu enggak ti matin ro kewana kederan pasawa mana dalam bayi salimu kulanten itu kan tidak bisa ya. Jadi usahakan jaga kesehatan, banyak istirahat. Jadi biasanya tuh komen lemak kata na coba tinggi itu keboting sesuatu ini paling ya makku paling asumi atau ini ya dia negara sewani ya jamaah dari pitung pani acaranya. Jadi mungkin itu bisa harus dirubah ya, karena pada ustaznya itu kalau tuh gimana dia tolong istirahat langsung istirahat di apa pacing ele baru menuju ke Masjidil Haram untuk tawaf. Jadi betul-betul bapak-bapak, ibu-ibu harus paham bahwa yero mengotoki dojang misalnya 4 jam istirahat aja ti mana nama video kalau kumopi yero dari dekat tindrona alena nama bicara si dana denal matindro kasih. Jadi ya mulai dari daerah nanti kita saling pengertian ya. Itu dulu jangan saling mengganggu ya. Kalau siapa tahu kasih memang nangro maroja memang dikulana apalagi kita malolo mau bapak ibu-ibu ya makutur bapak malolo bapak malolo. Jadi ya apa makan demi cisale talu prosone jauh sih ibu. Jadi itu ya, jadi saling pengertian. Jadi ikon ke waktu istirahat tongi oku pasawa makotor aja tacindol pada yurto di Melo Makkah. Kami ketemu di rumah pesawat siapa di Melo Makkah. Misalnya kebetulan pesawat ada transit, jadi menonton mele ada nasi atau dia istirahat. Jadi usahakan kita calon jemaah haji pergunakan kalau tidak bisa sikir baca Quran atin roni ya. Kemudian itu seperti tadi yang disampaikan Ustaz juga, seluruh petugas petugas daerah atau kantor pusat itu menginginkan bagaimana calon jemaah haji ini tidak repot dengan barangnya ya. Jadi usahakan itu barang dimaksimalkan di koper besar. Jadi dimaksimalkan koper besar, kecuali tadi kayak pakai ihram untuk bapak-bapak, begitu juga ibu-ibu harus ada di koper kecil. Kenapa saya pengalaman
tahun-tahun sebelumnya di Jakarta itu banyak sekali kita dikasih nama toki kapal terbangin ke Jakarta. Oleh Kak banyak dikasih gitu. Kalau biasanya sudah ada dikasih di daerah payung, di Jakarta masih dikasih payung. Jadi banyak sekali aksesoris nanti dikasih di Jakarta ya. Jadi itu gunanya dimaksimalkan barang di koper besar supaya nanti kalau ada barang di koper kecil yang menendang ditarik ke hotel pertama di koper kecil tak ya. Kemudian di Jakarta itu biasanya dikasih semua calon jemaahnya dikasih tas warna biru. Itu tadi seperti saya kata di situ misalnya kalau memang kita dianjurkan memang pakai ihram di hotel, itu bisa disimpan di tas kecil ya. Jadi harus ada mungkin ini pakaian kita pakai dari daerah ke Jakarta nanti dikasih masukin di koper kecil. Jadi itu maksudnya supaya nanti ini pakaian yang sudah tidak dipakai karena dimasukkan di koper kecil. Jadi kemarin waktu pertemuan diusahakan petugas Jakarta bawa semua koper kecil ke hotel. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang barang-barang sisa itu yang tidak harus di badan supaya dimasukkan di koper kecil. Gunanya supaya kita tidak terlalu ribet ya. Magor kapag ko ni matu Jakarta dia nagaburaasa. Udah tinggal kamu babur sana lo jadi mesan ni kan manu ni sana ko makor ko mak benih ni kan ya. Dari kamu papalalu reki rumah benih jadi takutnya nanti diare. Nah alhamdulillah selama ini seperti Ustadz di Makassar ada makan siang, nanti di Jakarta sampai di hotel langsung makan malam lagi ya. Jadi jangan kita terlalu khawatir mengenai masalah makanan ya. Nanti bajabu na kopi hotel transi atau pikuara pamil atau kahaya pa. Itu pernah perlu reki anu. Untuk mungkin di mobil kan 4 jam mampus kilang dari Tasas, jadi mungkin kue-kue yang tidak bahas ya. Iya, yang ringan-ringan saja, canggur ya macoca. Ya, begitu. Itu saja yang prinsipnya, jangan sampai kita bawa barang yang mengganggu kita karena kita ini turun naik bus, turun naik pesawat ya. Kok kimato jadi tak kapo tasnya lang imitere ke suasana baru ya. Nanti kong ke barat mesaki tanda menemukan di bandar repai di tarepai tahu tuh. Jadi begitu saling mengerti ki. Kemudian seperti Ustaz juga alhamdulillah selama ini barang-barang Pak nanti diamankan oleh petugas. Ada petugas di Makassar, ada petugas di Jakarta, begitu juga nanti kalau kita tiba di Jeddah. Madaring napendek takanannya. Oku Jeddah. Ya rara dena belum minta ke timur sipul okor si dapat barangnya lawe petugasnya. Tanya gana. Nah, Yero ra kumaja ma de perbaku peraga mana cipi ni met benala pabamir kerubah kereta na palur kopor jadi selalu tarihat nateng timur ni di mending ti magora ni jara timur mo pibe ngamite koro kopatan madaling no kadaka ye engkau aja petugas jokin nami mo pi paris saja jadi minta batok itu ke paris lagi mato koro cedidit jadi nanti itu barang-barang nanti petugas yang amankan iya ada petugas juga di bandara aja ke sini berarti olo istirahat nih agak udah maga tuh. Jadi gunakan itu
waktu selalu pokoknya istirahat, sayangi badan Anda, sayangi kesehatan Anda, itu prinsipnya sebenarnya. Jadi kumege barang pada nana sustase itu korone itu kapa makuro masuk saya mami to nya di lokwe ya makun re madani ka di pembagian kato pada nang pura ni mal di bantal le ya saya dulu dia pegawai lo Jakarta kata ini aku Telkomsel 2 jadi telu nih datang kembali. Jadi begitu Bu ya, minimalkan barang-barang yang melengket di badan kita ya, minimalkan. Misalnya itu tas paspor tak ada kapasitasnya itu, di barang saja yang naik di cabin 7 kilo saya, dan ke bawah rasa 10 kilo. Jadi usahakan bapak diki metek kumana nggak bapak di mana lele tak getah mana ya. Jadi itu tadi itu gunanya koper supaya barang-barang yang berat-berat itu amagin tadi roda supaya dia mau nomor di bawah ya. Ya kumemo pi bawah ukuran serta matanya aja terbaik koper tak. Ya. Mungkin saya ingatkan kembali kepada ibu-ibu yang masih usia subur ya, sudah mengerti ya itu ya, obat penunda haid atau pengatur haid itu supaya bawa minimal 4 papan ya, karena kadang ada bercak bukan satu lagi kita minum langsung 2 ya, dan harus diminum, harus mesti minum sekarang karena hari Kamis kita berangkat ya. Jadi minum memang sekarang terus, jangan bekerja berlebihan karena kecapean bisa menimbulkan bercak, kemudian berpikir kencang bisa juga. Jadi ya, itu 2, jangan terlalu berpikir, jangan terlalu berat pekerjaan supaya, dan doa, jangan lupa berdoa supaya kita diberi kelancaran, keselamatan dalam beribadah. Walaupun kita tim kesehatan sudah berusaha ya, tapi semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari saya. Terakhir, mari kita saling mendoakan ya. Doakan teman-teman semua, doakan petugas sama itu ustaz dengan dokternya agar sehat selalu. Mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan, terima kasih dokter kita telah berikan arahan tentang kesehatan, dan juga ada tambahan untuk kemudahan dan kelancaran perjalanan kita ke depan. Yang pertama, nanti akan kita bagikan kepada ibu bapak satu kompe-kompe. Apa isinya itu? Termasuk iru pak buranan untuk melo dititip, melo disimpan di koporta. Maka dakan na dokter pada di matumi pagi kulat tuki okoro. Tanpa puno ipasa dia papa desan dia teh pasa dia ini pakai. Bapak ibu ipakai berarti tanpa puno aja. Itu mana jadi? Lebih ipasa dia ini pakai daripada making pakai dengan sedia. Itu namanya tiba masa hilang akal. Jadi insyaallah, jadi nanti ada situ ya. Tapi nasana dokter ada tidak cukup 42. Berarti nanti ada yang tidak. Tapi kumpi-kumpi 40 mundur, 40 sini meloi lagi. Karena di situ ada bapak-bapak kumpi-kumpi, ada kain ihram, ada baju koko, ada perlengkapan-perlengkapan yang belum dibagikan. Oleh karena itu, untuk selanjutnya mungkin ada penyampaian dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini dulu kemudahan dulu dalam perjalanan ya. Yang biasa bikin stres jemaah itu di bagian pemeriksaan ya, yang pakai detektor itu ya, alat sensor itu yang diperiksa itu semua yang berupa logam ya. Jadi mungkin aksesoris
termasuk laki-laki jam tangan tidak usah dulu pakai, nanti pergi Mekah selesai pergi selesai pergi tawaf sa'i, jangan makin tidak mau jika selalu lihat jam di ya bukan apanya, karena cukup HP saja diamankan di tas ini. Ya kok iya, kok bawa sedikit jam tangan Pak. Pengalaman ini ada HP, lupa HP-nya, ada jam tangannya, ya ikat pinggangnya itu juga. Pekot kita siasat ini laki-laki kan biasa itu yang bikin kesan. Apalagi kalau sudah berumur, mau kau lincah-lincah motor, kopor ini kayak si rumah ada laga salipinah, masa sepatu Tony. Jadi bukan banyak yang kita biasa duduk cantik makin di ruang tunggu, maka di walaupun nuku kebiasa Pak Nur saya waktu nanti aku kalau ngerang tak dengar lo Cina taruh di HP nah itu tadi ndak usah makin dulu pakai makutur makun rem itu matuk itu ke perseki matuk kuara jadi jangan begitu dulu pakai emas itu yang bisa bikin lama dulu, ini bikin lama diperiksa karena banyak sekali tak basi-basi tak apa semua di sini. Ya, pokoknya apa pun basi menaik pasti ku ditahan. Jadi Pak ya, ketua selara dia dengan si ratu sebu. Ya, banyak minggu tu berkantun nah. Enggak apa kayak mi pasio nah. Ada tuh ya. Iya. Oh ya. Itu lebih ini nah. Maka dia nyama, maka tu sedih nyama ko lalu maka dia gemuni. Iya mana ko mau diperiksa kan ya. Jadi jangan itu yang kemudian itu tadi pertanyaannya kira-kira berapa baju ya cukup itu ke Mekah dia dapat ke kampung setengah jam pakai ke kampung aja jema bopusan nih ya yo kalau biasa nih lo agak sigaru BMBE jadi ndak usah terlalu banyak. Nanti di sana kan juga ada murah yang begini 10 rial. Tetap agak mengeli jadi selera pun cuma dipakai apa jadi ndak usah itu terpakai misalnya pakai air nange pesawat itu. Kalau untuk yang lain-lain nanti kesarian tas 10 rial. Ya. Iya. Jangan jadi lebih mudah dipakai begini daripada ya, nah, apalagi di Jakarta dikasih lagi baju kos, tak tahu berapa macam. Di sini mungkin banyak itu bawa mikir saja itu yang dikasih di sini. Ada juga di Jakarta pasti dikasih baju. Jadi tidak usah terlalu banyak. Mungkin kalau 2 pasang itu nanti di sana balik yang 10 rial begini. Dia tuh pernah masuk mewatai sesak makanya. Iya, masalah rapor jual dia selesai. Jadi jangan kita terlalu bawa barang cukup nanti misalnya kosong koper tekan di situ dia teman di situ satu pertamanya perubahan kalau oleh pemat. Tapi mega mau kerja kustas. Ya mungkin itu jangan kita terlalu banyak, lebih baik di sana misalnya 10 rial ya. Begitu juga ibu-ibu banyak juga dasar 10 rial. Nanti saya bawa ki. Jadi ekstra hati-hati ki air ini di dalam melangkah utamakan kesehatan dan keselamatan. Amma yatasaalun anina ba'aladim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.